Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan kami dari kelompok 3F yang beranggotakan saya Muhammad Fatih Akwasi dengan NIM 2023-1121. Saya Adi Mahyudin Mulan dengan NIM 2023-1107. Saya Muhammad Julifan Afi dengan NIM 2023-1122. Saya Yusuf Maulana dengan NIM 2023-11236. Hari ini saya akan membahas mengenai penerapan topologi hybrid yang menggabungkan topologi BOS dan STAR yang sering digunakan dalam jaringan komputer di gedung perkantoran, kampus, atau kompleks perusahaan dengan banyak divisi. Topologi hybrid ini mengombinasikan kelebihan dari kedua topologi, yaitu struktur STAR yang memberikan koneksi langsung antar perangkat dalam satu area, dan topologi BOS yang memungkinkan komunikasi antar departemen melalui backbone utama. Mari kita lihat lebih lanjut tentang bagaimana implementasi topologi ini bekerja dalam lingkungan nyata, fungsi masing-masing komponen, serta kelebihan dan kekurangan topologi ini. Pada rangkaian kali ini kami menggunakan aplikasi Cisco Pocket Tracker, di mana aplikasi ini merupakan simulasi jaringan yang digunakan untuk mendesain, mengkonfigurasi, dan memvisualisasikan jaringan komputer dalam bentuk virtual. Adapun komponen-komponen yang kami gunakan, yang pertama itu ada server, di mana server berfungsi sebagai pusat data dan penyimpanan yang digunakan bersama oleh semua perangkat dalam jaringan. Server ini dapat menjadi tempat untuk menyimpan file, database, atau layanan lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh departemen dalam gedung. Selanjutnya ada yang namanya switch, di mana setiap switch berfungsi sebagai pusat koneksi dalam topologi STAR untuk departemen yang berbeda. Adapun fungsi utama switch adalah mengatur lalu lintas data di dalam jaringan lokal departemen, memastikan data sampai ke perangkat yang benar di dalam segmen jaringan tersebut. Kemudian kami juga menggunakan backbone atau kabel bus, di mana kabel utama atau backbone berfungsi untuk menghubungkan setiap switch dari departemen yang berbeda sehingga mereka dapat saling berkomunikasi. Backbone ini memungkinkan data dari satu switch untuk diteruskan ke switch lainnya tanpa harus mengganggu koneksi lokal pada masing-masing switch. Lalu yang terakhir kami menggunakan PC atau komputer, di mana komputer-komputer yang terhubung ke switch di setiap departemen adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir atau karyawan untuk mengakses data atau layanan yang disediakan oleh server. Implementasi topologi hybrid BOS dan STAR di dunia nyata. Topologi hybrid yang menggabungkan BOS dan STAR seperti pada gambar yang sekarang ditampilkan. Anda sering menemukan dalam jaringan gedung perkantoran besar, kampus universitas, atau kompleks perusahaan yang memiliki banyak divisi atau departemen. Struktur ini sangat cocok karena memungkinkan setiap divisi memiliki jaringan lokal yang terpisah, tapi tetap terhubung melalui backbone utama, sehingga semua departemen dapat saling berkomunikasi. Sebagai contoh, mari kita bayangkan sebuah gedung perkantoran bertingkat dengan beberapa departemen seperti keuangan, HR, IT, marketing, dan operasional. Setiap departemen berada di rantai yang berbeda dan membutuhkan jaringan komputer lokal yang dapat mengakses data secara cepat antar perangkat dalam departemen yang sama. Namun, mereka juga memerlukan akses ke server pusat dan berbagi data antar departemen. Berikut adalah implementasi lengkapnya. Yang pertama, struktur jaringan tiap lantai atau departemen. Setiap lantai memiliki satu switch utama yang berfungsi sebagai pusat koneksi bagi semua komputer di lantai tersebut. Komputer-komputer ini dapat mencakup desktop, laptop, printer, dan perangkat jaringan lainnya yang dibutuhkan oleh departemen. Misalnya, departemen keuangan di lantai 1 memiliki switch utama yang terhubung ke beberapa komputer karyawan. Begitu juga dengan lantai-lantai lainnya, seperti HR di lantai 2 dengan switch mereka sendiri, dan seterusnya. Topologi STAR di setiap lantai membuat jaringan internal menjadi cepat dan efisien karena setiap perangkat terhubung langsung ke switch. Artinya, lalu lintas data dari satu komputer ke komputer lain di lantai yang sama dapat diteruskan langsung oleh switch tanpa perlu melewati perangkat lain. Selanjutnya, koneksi antar switch menggunakan backbone. Setiap switch dari setiap lantai dihubungkan dengan backbone utama, yaitu kabel jaringan berkecepatan tinggi yang biasanya itu
serat optik atau kabel Ethernet yang berkualitas tinggi. Backbone ini berfungsi sebagai jalan raya utama untuk menghubungkan seluruh switch di gedung tersebut. Kabel backbone ini berjalan secara linear dari lantai ke lantai atau melalui pusat data utama di gedung dan memungkinkan transfer data antar departemen atau lantai secara cepat. Misalnya, jika karyawan dari departemen keuangan di lantai 1 perlu mengirim data karyawan di departemen IT di lantai 3, data tersebut akan dikirim dari switch keuangan melalui backbone menuju switch IT. Server utama yang menyimpan data-data perusahaan juga terhubung ke backbone. Dengan begitu, setiap departemen dapat mengakses data yang tersimpan di server tanpa harus langsung terhubung secara fisik ke server tersebut. Nah, berikut adalah contoh penggunaan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Karyawan di departemen marketing mungkin perlu mengakses data dari server pusat untuk melihat laporan penjualan. Sementara karyawan di departemen keuangan mengakses data yang sama untuk analisis keuangan. Dengan adanya backbone, kedua departemen ini dapat mengakses server tersebut tanpa mengganggu kinerja jaringan internet di lantai-lantai masing-masing. Selain itu, ketika departemen IT ingin melakukan pemeliharaan atau perbaikan, mereka hanya perlu memastikan backbone berjalan dengan baik dan switch di setiap lantai dalam kondisi optimal. Jika ada perangkat yang rusak, isolasi masalah dapat dilakukan tanpa memengaruhi departemen lain. Nah, pembagian lalu lintas data yang efisien. Setiap switch bertanggung jawab mengatur lalu lintas data di lantai masing-masing, sedangkan backbone hanya menangani lalu lintas data antar switch. Ini mengurangi beban pada backbone, karena komunikasi dalam satu lantai tidak harus melewati backbone. Nah, untuk penerapan keamanan dan pengaturan hak akses, pada topologi hybrid ini, keamanan jaringan dapat diterapkan dengan efektif. Setiap switch pada lantai dapat dikonfigurasikan dengan pengaturan keamanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan departemen. Misalnya, departemen keuangan mungkin membutuhkan tingkat keamanan lebih tinggi untuk melindungi data sensitif, sehingga akses ke switch mereka dibatasi dengan protokol keamanan tambahan. Sementara departemen marketing mungkin memerlukan akses yang lebih terbuka untuk berbagi data dengan mudah antar karyawan. Oke, lanjut ke simulasinya. Di sini terbagi menjadi departemen keuangan, departemen IT, departemen HRD, marketing, dan HRD. Oke, di sini karena HRD-nya 2, tidak apa-apa. Jadi di sini kita akan mencoba mengirimkan data dari departemen keuangan menuju departemen HRD. Di sini kita akan mengedit filternya dulu, ICMP. Setelah itu kita ingin mengirim dari PC nomor 2 departemen keuangan menuju ke departemen IT PC nomor 4. Klik. Edit filter. Di sini bisa dilihat last statusnya itu in progress dari PC 2 ke PC 41 tapi ICMP. Setelah itu datanya akan mengirim ke switch, kemudian ke switch 1, kemudian ini. Setelah itu dari PC departemen IT akan mengirim balik ke switchnya, terus dihubungkan ke switch departemen keuangan untuk dibalik lagi ke PC 2. Nah, bisa dilihat jadi last statusnya itu jadi successful, berarti tandanya itu pesannya itu berhasil. Sekian. Adapun kelebihan dan kekurangan pada topologi ini. Yang pertama, skalabilitas, di mana mudah diperluas dengan menambahkan switch atau PC tambahan ke setiap switch tanpa mengganggu struktur jaringan utama. Yang kedua, isolasi masalah.
di mana kerusakan pada kabel atau PC di satu segmen jaringan tidak akan mengganggu segmen lainnya. Misalnya jika ada masalah pada PC di switch pertama, PC di switch kedua atau segmen lain tetap dapat berfungsi normal. Yang ketiga, efisiensi kabel, di mana penggunaan backbone dalam topologi bus memungkinkan pengurangan penggunaan kabel yang biasanya dibutuhkan untuk menghubungkan semua perangkat dalam satu jaringan besar. Yang keempat, yaitu performa lebih baik, di mana setiap switch berperan sebagai pusat jaringan dalam topologi star, yang meningkatkan kecepatan distribusi data dibandingkan topologi bus murni. Ada selanjutnya kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, ketergantungan pada backbone, di mana jika backbone mengalami kerusakan, komunikasi antar switch akan terganggu dan dapat menyebabkan seluruh jaringan tidak berfungsi. Yang kedua, biaya lebih tinggi, di mana memerlukan switch untuk setiap segmen yang dapat meningkatkan biaya perangkat keras. Yang ketiga, ada kompleksitas instalasi dan pemeliharaan, di mana struktur hybrid memerlukan instalasi yang lebih kompleks dan pemeliharaan yang lebih teliti dibandingkan topologi sederhana, terutama pada jaringan skala besar. Yang keempat, keterlambatan, di mana jika terlalu banyak switch atau perangkat yang terhubung pada backbone, hal ini dapat menyebabkan bottleneck atau keterlambatan dalam pengiriman data.